Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin, banyak orang mengaku sebagai muslim tapi dia tidak faham dan tidak mengerti muslim itu apa, Islam itu apa. Karena dia tidak faham dan tidak mengerti, maka meskipun orang muslim, tapi sejatinya dia tidak muslim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim dulu mencari Tuhan, mencari Tuhan, siapa Tuhan yang sebenarnya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam simpulkan, qala aslamtu li rabbil alamin. Di sini kalimatnya aslamtu. Jadi Nabi Ibrahim Islam, betul. Nabi Ibrahim Islam. Nabi Adam Islam. Masa Islam sudah ada sebelum Nabi Muhammad datang? Betul. Seluruh Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah semuanya Islam. Apa makna dari Islam? Islam berasal dari kata aslama. Apa maknanya aslama? Tunduk dan patuh, itu Islam. Jadi orang tersebut dikatakan Islam apabila dia tunduk dan patuh tanpa menentang kepada aturan Nabi yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Hadirin, ini hampir kita masuk kepada bulan Ramadan. Ramadan menurut orang Arab, kenapa bulan ini disebut dengan Ramadan? Kemudian di negara kita Indonesia nyampe kepada Madura disebut dengan puasa. Ini mempunyai definisi yang harus kita pelajari dan harus kita ketahui. Puasa ini bukan bahasa Arab. Puasa ini bahasa yang digunakan oleh agama Hindu dan Buddha sebelum Islam masuk ke Indonesia. Puasa ini berasal dari kata upawasa yang bermakna menahan lapar dan haus. Karena di agama Hindu dan Buddha itu juga ada menahan diri dari lapar dan haus, itu disebut dengan upawasa. Dalam agama Islam disebut dengan siam, menahan diri dari lapar dan haus. Kenapa kok kita harus menahan diri dari lapar dan haus? Bulannya disebut dengan Ramadan. Di Arab, kalau ada panas yang menyengat sehingga menyebabkan sesuatu yang disinari itu terbakar, itu menurut orang Arab Ramidatus Syamsi atau Ramadatus Syams. Matahari yang menyinari sehingga membakar apa yang disinarinya. Maka hadirin, hakikat dari menahan diri dari haus dan lapar ini, itu tujuannya Allah ingin membersihkan
dosa-dosa orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka orang Islam kalau dia mengakui dirinya Islam, artinya Islam tunduk dan patuh, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan tunduk dan patuh dan dia akan mengerjakannya. Anehnya, ketika di bulan puasa kita lihat saudara-saudara kita di pinggir-pinggir jalan, di beberapa tempat itu ternyata makan di bulan puasa. Namanya ternyata orang Islam, Pak. Siapa namanya? Ibrahim. Siapa namanya? Mohon maaf, yang bernama Ibrahim. Ini menunjukkan umat Islam yang namanya baik, yang dia mengaku Islam tapi dia tidak tahu apa Islam sebenarnya. Apa yang dimaksud Islam tadi? Berasal dari kata aslam, yang artinya tunduk dan patuh tanpa menentang. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ta'ala, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita diperintahkan untuk berpuasa, itu bukan berarti Allah menzalimi kita, tidak. Allah sayang kepada kita. Baik, saya tarik dari segi logika dulu. Kenapa kok harus berpuasa? Ternyata 14 abad yang lalu, orang ketika beriman kepada Allah tidak banyak tanya. Sekarang ketika sudah masa modern, ilmuwan medis di mana-mana, ternyata ditemukan orang kalau sering puasa itu dirinya akan sehat. Kalau kita lihat ke mesin, di tubuh kita ini ada mesin, Pak. Cuman beda dengan mesin buatan manusia. Jadi ketika dimakan, makanan yang kita makan nyampai kepada lambung, kemudian dalam lambung tersebut disemprotkanlah yang namanya asam lambung untuk membantu pencernaan seseorang agar mudah dicerna. Yang baik dikirim menjadi nutrisi, yang buruk dikeluarkan menjadi kotoran. Pak, kira-kira kalau ada sepeda atau mobil, kalau sepeda ini sama-sama beli 2017 misalnya, yang satu sering dipakai, yang satu jarang dipakai, kira-kira harga jualnya ketika mau dijual dilihat di kilometernya. Yang satunya sudah 70.000, yang satunya masih 7.000. Kira-kira lebih mahal mana? Lebih mahal yang 7.000. Kenapa? Karena jarang dipakai. Jadi sebenarnya ketika Allah menyuruh kita untuk berpuasa, kalau kita mau tarik ke logika, Allah bukan zalim, tapi Allah sayang kepada kita. Agar pencernaan kita ini lebih istirahat dulu. Survei membuktikan orang yang sering makan dan dia obesitas, maka munculnya penyakit akan lebih banyak dibandingkan orang yang teratur makannya. Tidak ada ceritanya orang yang banyak makannya, orang yang obesitas itu lebih sehat daripada yang badannya six-pack. Tidak ada ceritanya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hambaku. Hati-hati hadirin, panggilan hamba ini panggilan spesial. Nabi SAW ketika dipuji berlebihan, Nabi mengatakan, jangan memuji seperti itu. Ana Abdullah, aku hamba Allah. Kenapa? Karena kespesialan hamba ini, kalimat abdun ini, layaknya seseorang masuk ke dalam surga, dia harus lulus status abdun. Ketika orang meninggal dunia, kalau dia statusnya abdun, maka dia berhak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang masyhur kita ingat dan mungkin semuanya sudah hafal, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kalian kepada siapa? Kepada Tuhanmu, dan Allah ridha kepadamu, Tuhanmu ridha kepadamu.
Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kepada golongan hambaku. Kenapa hadirin? Karena setan pernah berjanji kepada Allah, diabadikan di Quran surah Shad. Qala fa bi izzatika, dengan keagunganmu ya Allah, dengan keperkasaanmu ya Allah, aku berjanji, kata setan, kata iblis, akan kusesatkan anak cucu Adam illa min ibadika, kecuali hambamu. Illa min ibadika, kecuali hambamu, mukhlasin, yang ikhlas beribadah kepadamu. Ketika Nabi SAW diisrakan, mau mendapatkan perintah salat 5 waktu, kalimatnya bukan subhanalladzi asra bi rasulin, bukan bi Muhammadin, bukan bi nabiyin. Nabi dalam Quran terkadang disebut dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadang disebut dengan Rasul, kadang disebut dengan Nabi. Tapi ketika Nabi mau diangkat ke langit, mau menerima perintah yang spesial berupa salat itu, kalimatnya menggunakan subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Kenapa hadirin? Hamba ini spesial. Dan orang hamba Allah, ketika dikatakan oleh Allah, sungguh aku haramkan kezaliman atas diriku, panggilan bukan memanggil nama ya insan, ya nas, bukan, tapi dipanggil ya ibadi, wahai hambaku. Jadi seseorang yang merasa Allah tidak pernah menzalimi dia, dia sudah berhasil masuk ke tahap seorang hamba, Pak. Jadi dia berpuasa, dia yakin kalau puasa ini kasih sayang Allah, bukan karena Allah ingin menyiksa kita, bukan karena Allah zalim kepada kita. Kok kita ini dilarang-larang, padahal ini makanan saya capek-capek, bukan. Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Kemudian selanjutnya hadirin rahimani wa rahimakumullah, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku haramkan kepada kalian di antara kalian apa yang diharamkan oleh Allah, yaitu kezaliman. Jangan sampai kita menzalimi seseorang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rabba shaimin, banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan hanya dahaga saja. Betapa banyak solat malam qiyamul lail, tapi kata Nabi, dia hanya capek saja, pontang-panting saja. Kenapa? Disebabkan karena mudah menzalimi orang lain. Di bulan puasa hadirin, kita bisa mengecek sekarang kejahatan yang selama ini kita lakukan, apakah itu perbuatan setan atau memang itu perbuatan diri kita. Kalau di bulan puasa kita masih berbuat kezaliman, kezaliman ada dua, bisa menzalimi diri sendiri dengan maksiat, bisa juga menzalimi menyakiti orang lain. Kalau di bulan puasa, di antara kita, di antara orang yang masih mengaku Islam, masih mengaku mukmin, mengatakan saya berbuat zalim ini karena setan. Apa kata setan? Jangan salahkan saya diikat. Kok nyalahkan saya ini tidak ikut apa-apa. Jadi kalau ada orang bulan puasa masih berbuat maksiat, masih menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, mengambil haknya orang lain, jangan salahkan setan. Karena setan di bulan puasa diikat. Jadi kalau orang masih melakukan seperti itu, barulah dia berkata, oh jadi selama ini di luar puasa bukan karena setan yang menggoda saya, memang saya ini setan. Karena setan saat ini sudah dibelenggu, tapi saya masih melakukan kemaksiatan, na'udzubillahi min dzalik. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita mohon kepada Allah, semoga Allah berikan hidayah kepada kita untuk melakukan apa yang kita akan lakukan di bulan puasa, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup khutbah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor hadis 2577, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, kullukum dhalun, kalian semuanya tersesat, kata Allah, illa man hadaitahu, kecuali yang aku beri hidayah. Hidayah, Pak, penting. Maka mohon kepada Allah semoga diberikan hidayah.
Ketika nanti orang berhasil puasa di bulan Ramadan, ketika berhasil berpuasa 30 hari di bulan Ramadan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang berhasil puasa penuh selama bulan Ramadan, dia akan terlahir fitrah, maka dirayakanlah dengan Idul Fitri. Dia bersih dari dosa. Maka ketika nyampe di bulan Idul Fitri nanti, diperintahkan dalam Al-Quran, ketika sudah sampai waktunya itu, walitukabbirullah, dan bertakbirlah kepada Allah dengan mengatakan Allahu Akbar, maha besar engkau ya Allah. Apa kata Allah? Ala ma hadakum, terhadap hidayah yang aku berikan kepada kalian. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidi wa mawalah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah, apa yang perlu kita lakukan di bulan puasa ini? Kurang lebih ada 3 hal yang sangat penting hadirin. Pertama, di bulan Ramadan ini perbanyaklah salat. Salat wajib tepat waktunya. Kemudian salat rawatibnya, qabliyah dan ba'diyahnya. Kemudian salat mutlak, dan kemudian disusul dengan salat tarawih. Hadirin, kata Nabi SAW, ketika seseorang membaca ayat Quran di dalam salat, setiap hurufnya, pahalanya kata Nabi, itu setara dengan 1 ekor unta putih. Kalau sampean cek sekarang di googling misalnya, unta putih kurang lebih harganya 60-70 juta, Pak. 60-70 juta. Kata Nabi, orang yang sholat, yang bacaan Qur'annya itu, 1 hurufnya itu setara dengan unta putih. Jadi 1 hurufnya itu setara 60 juta. Itu 1 huruf. Kalau kita baca sholat tarawih, kemudian imamnya panjang, kalau sudah agak-agaknya kaki kita ini mulai kesemutan, ingat dalam pikiran kita, eman-eman 1 unta putih, harganya 60 juta. Yang kedua hadirin, yang perlu kita perbaiki adalah perbanyak tadarus Al-Quran. Kalau tidak bisa 1 ayat, kalau tidak bisa 1 halaman, cukup 1 ayat yang penting istiqomah. Kalau tidak bisa, ada ayat yang paling pendek dalam Quran, itu nun. Perbanyak baca nun. Tapi kalau sudah tidak bisa selama itu, maka keterlaluan karena bulan puasa, setiap ibadah dilipat gandakan. Yang terakhir hadirin, Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Beliau ketika nyampe bulan Ramadan, beliau sangat dermawan. Ada janji dari Allah Subhanahu wa taala di Quran surah At-Taghabun. Apa kata Allah? In tuqridullaha qardan hasana. Apabila kalian pinjamkan kepada Allah qardon hasanah, dengan pinjaman yang baik. Dalam tafsirnya Buya Hamka, dalam kitab tafsir Al-Azhar, kata beliau, orang yang berinfak ikhlas karena Allah, kata beliau, semua manusia ini sebenarnya punya sifat kikir, bakhil, bahkan diri saya sendiri, kata Buya Hamka. Tapi kata beliau, tapi saya latih diri saya, semampu saya berikan, keluarkan harta saya meskipun terpaksa. Tapi ternyata lama-kelamaan itu jadi ringan, kata beliau. Apa kata Allah? Kalau kalian infak ikhlas karena saya, maka fayudha'ifhu, maka aku akan menggantinya. Hadirin, boleh kita buktikan di bulan puasa ini, meskipun rasa kikir dalam hati kita ini ada, berinfak, berbagi dengan saudara kita yang tidak mampu, kemudian mohon kepada Allah. Ya Allah, Engkau tahu ya Allah bahwasanya ini saya bukan orang kaya yang sangat kaya raya ya Allah. Saya mohon ganti kepadamu ya Allah. Boleh minta ganti kepada Allah. Kenapa? Karena kata Allah dalam surah At-Taghabun, orang yang infak ikhlas karena Allah, Allah menghitungnya itu sebagai hutang Allah kepada orang itu. Kalimatnya qardon hasanah. Harus ikhlas. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan hidayah, diberikan rezeki yang banyak agar kita bisa berinfak
di bulan Ramadan ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah ya Allah. Terima kasih atas nikmat ketenangan yang kau berikan kepada kami ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil hidayah. Terima kasih atas nikmat hidayah yang kau berikan kepada kami ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Berikanlah kami ya Allah istiqamah dalam segala amal ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana, ampunilah dosa kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka karimun mujibud da'awat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.